Sun Kasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin coba bahas tentang Satria Bocah Angon. Ada yang berkomentar bahwa Bocah Angon itu adalah seorang dajjal. Dalam membahas tentang Bocah Angon, Satria Piningit, atau bahkan Ratu Adil, itu hanya sekedar konsep. Dajjal juga konsep di dalam kehidupan setiap manusia. Saya akan coba bahas ini agar teman-teman bisa lebih memahami. Di setiap konten-konten saya menyebutkan Satria Piningit itu bukan berarti sosok satu orang atau satu orang sosok, melainkan setiap manusia, entah itu pria atau wanita, itulah seorang kesatria, begitu. Nah, di sini saya ingin coba jelaskan bahwa ada yang berkomentar Bocah Angon itu dajjal. Saya mohon maaf jika kita memahami satu peninggalan leluhur, yaitu Bocah Angon atau Prabu Siliwangi melalui Uga Wangsit Siliwangi yang bercerita ada Bocah Angonnya. Jika Bocah Angon itu dajjal, berarti tanpa langsung kita, mungkin leluhur kita ini mengajarkan tentang keburukan. Ya, kita memahami Bocah Angon itu dajjal, begitu. Akan berbeda ceritanya jika kita memahami bahwa Bocah Angon, Satria Piningit, atau bahkan Ratu Adil itu adalah sebuah konsep. Itu. Jadi itu semua adalah konsep di setiap individu manusia dalam menjalani kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, atau ke depannya, atau bahkan di masa lalu. Saya ambil contoh, Bocah Angon itu adalah konsep untuk manusia. Kenapa disebut bocah dan ada angon? Angon itu berarti menggiring. Bocah itu sifat, kenapa disebut bocah itu karena identik seorang anak itu suka belajar, bukan berarti anak-anak. Karena manusia itu belajar tanpa ada batasan usia. Begitu. Kenapa di dalam Uga Wangsit Siliwangi ada Lebak Cawene? Lebak itu adalah dasar, dasar itu adalah bawah, Cawene itu adalah wadah. Jadi agar kita bisa melihat wadah itu sampai ke dasar, itu artinya kita membawa wadah kosong. Jadi tidak ada batasan usia manusia untuk belajar, dan tidak ada manusia yang merasa penuh akan ilmu pengetahuannya, agar kita mau terus belajar. Itulah Bocah Angon. Kenapa ada ranting dan daun kering? Itu adalah pengalaman-pengalaman di dalam hidup setiap manusia untuk kita pelajari. Kenapa dalam Uga Wangsit Siliwangi hanya Bocah Angon yang bisa menemukan Ratu Adil? Nah, melalui data-data dan pengalaman kita ini,
kita harus mempelajari kehidupan kita agar kita mengenal Sang Ratu Adil. Dan Ratu Adil itu siapa? Ratu Adil itu adalah juga sebuah konsep keadilan. Entah itu apa yang mereka perbuat, entah itu apa yang mereka, ibaratnya seperti inilah. Kalau dalam Islam, orang yang meninggal, begitu kan? Orang yang meninggal akan dihitung amal baik dan amal buruk, kan seperti itu. Nah, itu kan juga konsep keadilan. Itu Ratu Adil, begitu ya. Nah, kalau di negara atau bangsa kita Nusantara, ada yang namanya karma atau hukum sabab musabab. Itu Ratu Adil. Kita berbuat buruk akan mendapatkan keburukan, kita berbuat baik akan mendapat kebaikan. Itu Ratu Adil. Jadi bocah Angon ini disebut bocah Angon ini adalah sebutan untuk setiap orang yang mau mempelajari tentang kehidupan, tentang dirinya, tentang hidupnya. Misalkan saya ambil contoh, mungkin contoh ini terlalu dalam dan perlu penalaran, maksudnya pemikiran-pemikiran yang sehat, yang tidak didasari oleh ego akan pengetahuannya. Saya ambil contoh satu tentang bocah Angon ini. Mungkin tidak sedikit orang yang bertanya-tanya, ya, kenapa ada pasangan yang hamil di luar nikah? Tidak sedikit yang hamil di luar nikah. Saya ingin bertanya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan, saya garis bawahi, diciptakan, begitu. Terus kenapa ada hamil di luar nikah, sementara hamil di luar nikah itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa benar seperti itu? Kenapa bisa terjadi? Dan kenapa ada bayi yang dikandung di luar nikah? Itu kan diciptakan oleh Allah. Kalau ia benar diciptakan. Begitu. Nah, tapi akan lain ceritanya ketika hamil di luar nikah itu dan bayi yang dikandung itu di luar nikah, tercipta bukan diciptakan. Akan berbeda ceritanya. Tercipta dan diciptakan itu akan berbeda. Tercipta itu ada dengan sendirinya dikarenakan suatu hal. Diciptakan itu ada karena dibuat dengan sengaja. Kalau tercipta itu tidak disengaja. Kalau dicipta itu disengaja. Kenapa ada hamil di luar nikah? Itu karena ketidaksengajaan. Kenapa tidak sengaja? Karena dua belah pihak, laki-laki dan perempuan ini saling ibaratnya terbangun rasa suka yang diawali dari pancaran cahaya yang ada di dalam mata. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Melalui pancaran yang ada di dalam mata itu akan menjadikan satu pasangan ini berbuat sesuatu, dan akhirnya terciptalah bayi yang dikandung yang disebut hamil di luar nikah. Itu
Konsep apa? Konsep ratu adil. Ketika pria dan wanita berhubungan badan, tidak ada kehamilan di sana tanpa pernikahan nih. Mungkin salah satu dari mereka akan ada yang dirugikan. Karena konsepnya ratu adil ini akan keduanya ini mendapatkan keadilan, yaitu dengan adanya hamil di luar nikah, agar salah satu dari mereka tidak ada yang dirugikan. Si laki-lakinya agar bertanggung jawab terhadap perempuannya, mau membiayai atau mau merawat anak yang sedang dikandungnya, meski mereka hamil di luar nikah. Itu konsep keadilan, itu ratu adil. Nah, seperti itu. Itulah bocah angon. Disebut bocah angon agar kita tahu sesuatu yang di luar, ibaratnya yang kita bahkan bingung mencarinya. Hamil di luar nikah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ada hamil di luar nikah? Bukankah bayi itu ciptaan Allah? Dan seperti itu pertanyaannya. Tapi kenapa ada hamil di luar nikah? Kalau kita berpikirnya bahwa itu tercipta bukan diciptakan, maka kita akan tahu keadilan. Terciptanya bayi di dalam kandungan yang belum nikah itu agar keduanya berani bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Seperti itu konsekuensinya. Nah, jadi bocah angon ini bukanlah danca, melainkan konsep tentang menemukan atau cara menemukan keadilan di dalam hidup kita. Makanya dalam Buka Wangsit Siliwangi hanya bocah angon yang bisa menemukan ratu adil. Seperti itu. Coba kita bayangkan seberapa dalamnya ajaran-ajaran leluhur kita yang diajarkan melalui siloka-siloka. Agar kita bisa membaca siloka-siloka tersebut, kita harus mempelajari kehidupan kita pribadi. Itulah bocah angon. Ketika kita bisa menerima apa yang telah kita perbuat, itulah seorang kesatria, pemberani. Pria dan wanita berhubungan badan tanpa nikah, belum ibaratnya di luar nikah, kemudian hamil, mereka ya harus bertanggung jawab atas kehamilan itu. Bukan hanya si pria, tapi wanita juga harus bertanggung jawab. Toh hubungan ini juga mereka yang menikmati. Mereka harus bertanggung jawab membesarkan bayi yang ada di dalam kandungan. Itu keadilan. Jadi saya mohon maaf jika ada kata bocah angon itu adalah dajjal. Itu menurut saya pribadi salah besar. Sebab kalau dajjal itu akan meleset, akan sifatnya akan membuat kita ini berpikir terpeleset lah. Di dalam perjalanan kita itu akan kita supaya kita terpeleset dengan menggunakan pandangan-pandangan yang ibaratnya seperti inilah. Misalkan jika kita misalkan begini, hari Jumat misalkan, yuk kita bikin Jumat berkah. Kenapa Jumat berkah itu ada?
supaya kita dilancarkan, entah itu rezekinya, entah itu kesehatannya. Nah, itu yang disebut konsep Dajjal. Kenapa seperti itu? Agar kita berbuat Jumat berkah diiringi dengan niat yang seperti itu, dilancarkan ini, dibeginikan, dibegitukan. Itu konsep Dajjal, agar niat kita jadi egois, agar diri kita ini ibaratnya dengan memberikan Jumat berkah, kita akan mendapatkan kembali keberkahan. Itu konsep Dajjal. Jadi egois kita. Itu berbeda lagi dengan keadilan atau konsepnya Ratu Adil. Jika kita Jumat berkah itu ibaratnya karena kita memiliki kelebihan rezeki, alangkah baiknya kita berbagi nih di hari Jumat yang penuh berkah, bukan berharap agar kita kembali mendapatkan berkah, tapi melainkan karena kita merasa dititip rezeki yang berlebih, agar kita bisa berbagi dengan tetangga atau orang-orang yang menurut kita harus kita bantu, bukan agar kita bisa mendapatkan kembali keberkahan. Hati-hati, itu yang disebut ketika kita ingin mendapatkan kembali keberkahan di dalam Jumat berkah. Itulah konsep Dajjal, karena akan mendorong agar kita menjadi egois yang kita tidak sadari. Orang sholat, orang beribadah, tujuannya surga. Nah, itu juga salah, itu konsep Dajjal. Begitu. Itulah yang istilah dalam gambaran dalam hadis, Dajjal membawa surga di tangan kanan, membawa neraka di tangan kiri, padahal isinya terbalik. Seperti itu. Makanya apa yang diajarkan oleh leluhur melalui siloka ini jauh sangat mendalam dan akan membuat setiap penghayatnya mendapatkan jalan yang lurus dan benar. Seperti itu, luar biasa leluhur kita dengan ajaran-ajarannya, dan sangat mendalam, jauh sangat mendalam dalam mengenal keadilan di dalam hidup kita masyarakat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.